Kepunahan massal ke-6, part 2. Di episode sebelumnya yaitu part 1, saya sudah membahas ternyata kepunahan massal hewan daratan sudah lebih dari 50%. Kerusakan hutan dan kekacauan ekosistem alam yang mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu di part 2 ini saya akan membahas apakah konsumsi seafood baik bagi ekosistem bumi. Hewan laut kan mencari makanan sendiri di laut, tidak perlu diberi makan. Silahkan di-subscribe bagi Anda yang masih baru di channel kami agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Saya Doni, kita di acara Veget Hub. Ternyata, kerusakan lingkungan hidup tidak hanya terjadi di daratan. Di lautan juga tidak kalah dahsyat. Faktanya, air laut sejak ribuan tahun lalu, kadar garamnya atau kadar pH-nya itu selalu stabil. Kini sudah mulai berkurang kadar asinnya. Kenapa hari demi hari pH air laut itu kehilangan kadar alkalinnya, kadar basa atau kadar asinnya? Ya, karena ulah manusia menghasilkan CO2 yang banyak dan dilepaskan di atmosfer dan turun menuju ke lautan, yang dirubah menjadi carbonic acid. pH air laut selalu stabil ribuan tahun, dan sekarang hanya dalam kurun waktu 300 tahun, pH-nya turun sangat drastis, sebanyak 26%. Lalu apa efeknya bila pH air laut semakin asam? Ya, tentu saja berbagai hewan laut sudah tidak bisa survive dan bertahan hidup. Selama ini kita mengira bahwa tumbuhan seperti hutan yang menghasilkan oksigen bagi bumi dan disebut paru-paru dunia. Tetapi ilmuwan mengatakan itu hanya separuh, dan separuhnya lagi dihasilkan oleh lautan, oleh alga kecil yang disebut phytoplankton. Para peneliti menemukan bahwa phytoplankton ini populasinya sudah menurun, sudah berkurang sebanyak 40% sejak tahun 1950. Hal ini disebabkan naiknya temperatur air laut akibat penyerapan CO2. Gawat kalau begitu, yang memproduksi oksigen akan semakin sedikit. 100 tahun yang lalu, nelayan hanya menangkap ikan di pesisir pantai, paling jauh 10 km dari pantai. Namun sekarang, berkat kemajuan teknologi, kapal penangkap ikan ini sekarang beroperasi sampai ke lautan lepas, sampai ke samudera. Ilmuwan memperkirakan di tahun 2048 nanti, ikan di lautan akan punah secara total. Hal ini disebabkan oleh overfishing atau penangkapan ikan yang terlalu over, menggunakan jaring raksasa yang secara masif menangkap semua hewan laut tanpa terkecuali, tanpa seleksi, sehingga mengakibatkan kerusakan habitat dan mengganggu ekosistemnya. Ditambah lagi, polusi laut akibat pertambangan, peternakan, dan yang paling besar adalah polusi plastik. Setiap plastik yang dibuang di sungai akan bermuara ke laut. Tahukah Anda bahwa setiap 1 menit, 1 truk sampah bermuatan plastik dibuang ke laut? Dan Anda tahu sendiri bahwa plastik tidak bisa hancur sampai ribuan tahun. Plastik ini terurai menjadi partikel kecil yang disebut nanoplastik, sehingga ikut termakan oleh ikan-ikan. Dan bila kita memakannya, maka partikel nanoplastik ini juga akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bila ada yang bilang makan ikan itu sehat dan bergizi, mungkin dia belum tahu fakta sebenarnya. Bahwa baik ikan ternak maupun ikan yang di laut, itu sudah tercemar oleh yang disebut polusi. Dan ikan-ikan ini bisa mengakumulasi atau mengumpulkan merkuri. Ini adalah salah satu logam berat yang sangat beracun. Dan nanoplastik juga yang sampai sekarang para saintis masih mencari jawaban apakah berbahaya bagi kesehatan. Para ilmuwan mengatakan bahwa saat ini 29% dari ikan yang bisa dimakan sudah menghilang 90%. Ini membuktikan runtuhnya habitat perikanan. Ini bukan prediksi, namun sesuatu yang sudah terjadi sekarang ini. Kehancuran inilah yang menjadi kiamat bagi dunia laut. Dan jangan lupa, 70% bumi adalah lautan. Bila kita tidak segera berbuat sesuatu, dan masih terus mendukung industri perikanan ini, dan masih terus membuang sampah ke sungai dan ke laut, maka memang benar, manusia sendirilah yang menyebabkan kiamat ke-6 ini.
Kesimpulan, manusia adalah makhluk yang paling memiliki kuasa penuh atas apa yang terjadi di bumi ini. Manusia dikaruniai akal dan pikiran untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam setiap hidupnya. Menjadi vegan adalah turut berpartisipasi dalam misi penyelamatan dunia dari ancaman kiamat ke-6 ini. Dan terbukti bahwa pola makan nabati sangat ramah lingkungan dan sehat bagi tubuh kita. Jadi sebenarnya kita semua memiliki kewajiban untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan biodiversity dan ekosistem bumi. Karena bumi ini cuma ada satu. Bila kita terus membiarkan kerusakan terjadi, maka baik vegan maupun non-vegan juga sama mendapatkan bencana, perubahan iklim, pemanasan global, dan bahkan pandemi virus, serta keruntuhan ekonomi. Jadi vegan adalah satu-satunya cara untuk mencegah kehancuran dan kepunahan massal ini terjadi. Vegan bukanlah suatu pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan bagi manusia untuk menyelamatkan bumi ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa share ke teman-teman Anda. Baik, saya Doni, sampai jumpa.